Iya Bang, selamat siang Bang. Boleh dijelasin Bang agenda hari ini kedatangan ke Polda ada apa Bang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Agenda kami hari ini datang menemui Viga yang telah ditahan atas tuduhan-tuduhan yang menurut kami tuduhan yang mendasar, tapi kita ikuti proses. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kami bertemu dengan Viga. Viga alhamdulillah semangat, sehat, kuat Viganya, dan Viga siap melakukan langkah-langkah hukum ke depan seperti apa. Tapi sebagai seorang ibu yang punya anak, yang punya suami, tentu ingin agar diberikan kebebasan. Yang ketiga, bahwa kami menilai atas apa yang telah dituduhkan pada klien kami Viga. Saat ini kami terkumpul dalam keluarga besar Universitas Bung Karno. Aksi solidaritas kami untuk saudari Viga sesama alumni sebagai adik-adik kami Viga ya. Kami secara sukarela kami siap untuk melakukan pembelaan terhadap Viga. Karena bagi kami, Viga itu sebagai pejuang demokrasi hari ini. Bagi kami, Viga itu adalah sebagai mentor demokrasi hari ini. Di dalam hal ini juga, kami sebagai pengacaranya akan mengambil langkah-langkah hukum yang pasti ya untuk mempermasalahkan terkait dengan adanya proses-proses yang menurut kami keliru, terkait dengan adanya prosedural pasal-pasal yang ditetapkan atau diterapkan pada perbuatan Viga yang menurut kami salah ya. Tetapi satu hal lagi, kami minta kepada pihak kepolisian, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya, agar berani mengambil langkah apa? Kami acungi jempol langkah Kapolda Jawa Barat yang telah membebaskan semua mahasiswa ataupun peserta aksi yang telah ditahan ratusan orang secara serentak kemarin, dibebaskan oleh Kapolda Metro Jaya. Semoga langkah-langkah tersebut diikuti oleh Kapolda Metro Jaya atas atensi dari Bapak Kapolri. Ya. Bang, kalau boleh tahu Bang, ini dari perwakilan alumni UBK ada berapa yang untuk membela Kak Viga sendiri sih? Total ya? Ya, betul. Ada 44 ya. Ada 44 alumni dari Universitas Bung Karno yang terdaftar ya, yang sudah tanda tangan. Nah, tim advokasi lah. Tim advokasinya untuk sementara ini 44. Tadi saya di dalam ya, saya bertanya sama Viga bahwa apakah dia masuk organisasi tentang kegiatan-kegiatan tentang seperti inilah demokrasi. Ternyata enggak. Artinya memang murni yang disuarakan oleh Viga itu murni benar-benar dari suara rakyat. Nah, suara rakyat yang dia utarakan melihat situasi dan kondisi seperti sekarang. Kan Viga itu salah satu yang ditangkap oleh Polda Metro yang segitu banyaknya. Nah, saya tidak mau komentari terlalu jauh tentang orang lain ya, tapi artinya dia berbeda dengan yang lain. Dia memang murni, memang pribadi dia. Makanya pertanyaan saya tadi cuma singkat aja, dia apakah dia bergabung dengan organisasi ini enggak, dan apakah dia sering melakukan kegiatan-kegiatan terkait ini enggak juga. Artinya benar-benar murni, apalagi dia ibu rumah tangga yang hanya menyuarakan suara rakyat biasa aja. Hanya saja mungkin follower dia dan kalimat-kalimat dia mungkin kepleset. Tapi menurut saya itu inilah demokrasi kan. Ya mudah-mudahan aja ke depannya akan ada jalan keluar. Saya tidak mau panjang lebar karena ini kan baru awal. Nanti kita akan diskusi lagi, kami akan memberikan langkah hukum nanti setelah kita diskusi yang lebih dalam lagi. Bang, ini kata Bang sendiri kan Kak Viga sendiri sebelum-sebelumnya belum pernah masuk ke kayak komunitas maupun apapun itu kan. Nah, ini apakah baru pertama kali Kak Viga menyuarakan aspirasinya atau emang sebelumnya sudah sih Bang? Karena begini kan, jangankan Viga kan, ya, mungkin seluruh rakyat Indonesia ini reaksinya sama bersamaan serentak. Kenapa? Kan kita sama-sama mendengar nih, ada anggota dewan kan yang mungkin dianggap rakyat, ada yang sedang berjoget, ada yang mau naik tunjangan, ada yang mengatakan tol dunia. Ini kan reaksi. Nah, Viga bagian salah satu dari rakyat yang bereaksi. Nah, cuma dia live. Nah, anggapan dari pihak penyidik karena live-nya ini mungkin ada membawa ini kalimat yang kurang tepat lah, nah, sehingga dilakukan penangkapan. Tapi kan perlu diuji semua itu. Semua perlu diuji. Kalau dibilang umpamanya Viga berkali ini, ya memang dia ibu rumah tangga. Dan saya juga kemarin
Cuma saya nggak live, ya itu bedanya. Saya juga menyampaikan kok, kalau kekecewaan kita terhadap Dewan, memang semua kok reaksinya kita sudah lihat kok. Bahkan berujung pada penjarahan semua kan, itu kan kekecewaan rakyat Indonesia terhadap wakilnya. Nah makanya saya juga berpesan, ya wakil rakyat ini kan kalau seandainya dia mau mengucapkan hal yang baik, maka manfaatnya kejutaan orang. Kalau dia mengatakan hal yang buruk, maka dampaknya kejutaan orang. Nah Piga hanya salah satu bagian dari rakyat Indonesia yang menyuarakan, sama seperti kita gitu. Bang Jericho, Bang, dari tim kuasa hukum, upaya penangguhan maupun upaya hukum dari kuasa hukum Viga sendiri bagaimana sih Bang untuk sampai sejauh ini? Ya, tentu kami sudah memikirkan langkah-langkah hukum ke depan seperti apa. Sampai dengan saat ini, hal yang paling mendasari adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penangguhan. Upaya penangguhan dari pihak keluarga sudah dilakukan. Nah besok insya Allah dari tim advokasi kita ajukan penangguhan juga. Dan langkah hukum ke depannya seperti apa, tunggu waktu 1-2 hari kita coba diskusikan, kita rembuk, kita analisa semua data, analisa semua keterangan, baru kita bisa menentukan langkah-langkah hukum apa yang harus kita ambil. Karena prinsip kami adalah kami wajib hukumnya melakukan pembelaan secara maksimal terhadap Viga. Secara hukum apapun risikonya kami tetap mengambil risiko itu. Karena Viga sendiri menyampaikan bahwa dia tetap kuat dan minta pada kami, abang-abang seniornya atau tim advokasi untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak. Bang, kan kemarin sudah diajukan penangguhan oleh keluarga. Nanti besok akan penangguhan dari kuasa hukum, dari tim advokasi. Jika nanti kalau seandainya penangguhan tidak dikabulkan, apakah proses selanjutnya sih Bang yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Viga sendiri? Kita kan hanya ajukan permohonan. Permohonan ini kan tentu harapan besar 99%-nya adalah dikabulkan. Kalau memang tidak dikabulkan, tentu kita tidak tinggal diam. Pasti akan ada langkah-langkah hukum dari kami ya, untuk meminta penjelasan-penjelasan seperti itu. Hak kami juga untuk minta penjelasan kepada pihak kepolisian kenapa tidak dikabulkan. Karena kami tahu bahwa seseorang ditahan itu harus berdasarkan pada alat bukti ya sah. Alat bukti seperti apa kita juga harus tahu. Kenapa seseorang ditahan itu kita juga tahu. Maka ketika kepolisian mau terbuka, ya tidak semua orang juga harus ditahan ketika tidak memenuhi unsurnya, kan begitu. Itu langkah. Yang kedua, langkah-langkah hukum itu ya kami juga akan siapkan semuanya. Karena kami dari civitas akademik juga ini kan tidak tinggal diam ya, akan menggerakkan semua sumber daya kita untuk melakukan atau untuk membawa Viga keluar dari tahanan. Tadi menarik Pak, terkait sah maupun secara hukum. Apakah penangkapan ke Viga ini sah secara hukum atau tidak sih Pak? Kalau yang Abang saya lihat? hari ini tidak bisa mengatakan sah apa tidak sah secara hukum. Tapi kami menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Terkait dengan sah apa tidak sahnya, besok kita tunggu seperti apa langkah-langkah kita. Karena sahnya juga, sah secara hukum belum tentu benar juga. Tidak sah secara hukum juga belum tentu salah. Maka kita perlu uji apakah proses-proses penahanan, alasan-alasan penahanan itu dibenarkan atau tidak. Kan gitu. Nah itu nanti kita uji. Bang, kalau boleh tahu pasal-pasal apa yang dikenakan sama Kak Viga? Kalau Viga itu yang pertama itu pasal 160 KUHP, Junto pasal 86, Junto pasal 75, Junto pasal 15, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Junto pasal 42 ayat 3, Junto pasal 28 ayat 3, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang ITE. Ancamannya berapa Bang kalau boleh tahu? Kalau kita melihat ancaman, kalau pasal 160 itu kan 6 tahun maksimal. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak dari pasal yang dituduhkan itu kan sama 6 tahun juga maksimal. Undang ITE juga 5 tahun. Karena pasal 3. Tetapi kita jangan lupa juga pasal 160 juga itu telah ada putusan MK nomor 7 tahun 2009. Jangan lupa juga di pasal 28 juga ada putusan MK-nya. Maka kami juga harus melihat secara objektif bahwa peristiwa ini adalah peristiwa politik atau memang murni penegakan hukum. Karena keterangan yang kami dapatkan sampai hari ini adalah
kental nuansa politiknya. Oleh sebab itu, janganlah dicari orang-orang seperti Viga ini untuk dijadikan tumbal politik akibat adanya kerusuhan. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Kita minta kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Kapolri, janganlah orang-orang seperti Viga ini, seorang ibu yang hanya menyuarakan hati nuraninya sebagai seorang ibu yang bisa merasakan kondisi persoalan bangsa, ya, lalu jadikan tumbal karena adanya kerusuhan. Itu jangan. Oke, Bang, ini kan Kak Viga sendiri kan live yang dimana kalau dari kronologinya itu 10.000 tapi dari statement dari kepolisian itu 10 juta ya Bang ya, dan diduganya provokasi. Nah kan diduga provokasi itu kepada anak-anak yang di bawah umur untuk mengajakkan demo, ini itu bagaimana sih Bang tanggapannya? Ya. Kalau terkait dengan followers sampai 10 juta itu kami sudah dapatkan bukti. Bukti real itu tidak ada. Kalau 10.000 lebih kurang, bukan 10 juta. Kalau 10 juta nggak ada. Itu pertama. Kalau terkait dengan isu provokasi itu kan sangkaan, dan kami sampaikan berdasarkan pada data, berdasarkan pada kronologis, berdasarkan pada dokumen yang kami miliki saat ini, Viga tidak dapat dikategorikan sebagai provokasi. Terjadinya aksi pada tanggal 25, apalagi menghasut, memprovokasi anak-anak di bawah umur. Ingat, ya, karena ada undang-undang perlindungan anak tadi. Anak-anak di bawah umur untuk datang demo pada tanggal 25. Nah, peristiwanya nanti kita akan uraikan semua ketika kami nanti melanggar hukum. Tapi juga kita buka semua. Tapi yang kami mohon pada kesempatan ini bahwa seperti suara ibu kandung Viga tadi, mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, mohon Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya untuk bisa terbuka hatinya untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang seperti Viga ini menyuarakan secara demokrasi. Kalau orang menyuarakan kebenaran, kenapa harus ditahan? Kalau orang menyuarakan tentang situasi ekonomi terkini sesuai dengan faktanya, kenapa harus jadi tumbal? Itu. Bang, ini menarik tadi kata abangnya. Apakah ini termasuk dengan penahanan Kak Viga sendiri bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi nggak sih Bang? Kalau saya nyatakan iya. Oke. Nyatakan iya. Ingat, dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE itu, ya, tidak bisa serta-merta orang bersuara lewat sosmed itu atau media sosial itu, ya, jangan sampai membatasi kebebasan berekspresi. Itu ada dalam putusan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Terkait dengan penggunaan atau diksi seperti saudara saya bilang tadi, diksi atau kata-kata, ya, hanya bagi orang-orang yang tidak pernah ada di tengah-tengah masa aksi yang bisa mengatakan seperti itu. Cobalah datang dalam masa aksi, ya, yang terkumpul lebih dari 100 orang atau 1.000 orang, gimana situasinya? Apakah itu alasan pembenaran? Bagi kami yang sering turun ke jalan, itu wajib sebagai pembenaran. Karena apa? Ya, beberapa hari terakhir bahwa bukan masyarakat sipil yang ketangkap melakukan provokasi, tetapi sampai saya baca di media pernyataan dari Prof. Indra Bekti itu yang peneliti LIPI mengatakan bahwa ternyata ada juga anggota-anggota TNI yang ikut memprovokasi terjadinya kerusuhan. Tapi kita batasi. Ingat, Viga tidak mengundang terjadinya kerusuhan di tanggal 28 dan ke atasnya. Viga hanya dituduh memprovokasi pada kejadian demonstrasi tanggal 25. Tanggal 25 tidak ada terjadi kerusuhan. Itu jadi catatan. Nah, langkah inilah pembatasan problem seperti ini yang kita nanti akan melakukan tuntutan kepada pihak polisi. Oke, mungkin Bang ini terakhir kali Bang, harapan dari kuasa hukum dari Kak Viga sendiri bagaimana sih Bang? Harapan terbesarnya Viga dibebaskan.